Look at this from satellite imagery. This is what happened to the land as it just gives way. Kata orang yang memiliki keilmuan di bidangnya, likuifaksi adalah pembuburan tanah, kemudian menjadi lumpur. Saya dan penyintas lainnya yang selamat hanya mengatakan kami di blender oleh tanah. Nama saya Ista, saya ada ketika likuifaksi terjadi di Petobo pada tahun 2018. Saya lahir dan besar di Kota Palu. Petobo di tahun 2018 dan sebelum bencana adalah kelurahan terpadat yang ada di Kota Palu. Total jumlah jiwa yang ada di Kelurahan Petobo sejumlah 13.000 orang. 28 September 2018, seperti biasa, saya beraktivitas mengurusi anak saya. Saya tidak pernah memiliki kalau kata orang seperti tanda-tanda atau bayangan, intuisi barangkali akan apa yang terjadi. Ternyata hari itu adalah hitung mundur dari peristiwa besar yang akan terjadi. Ketika akan mengganti baju, tiba-tiba gempa terjadi. Sesaat saya berpikir gempanya hanya sebentar, tapi gempanya tidak berhenti. Saya bergegas keluar dari pintu, berlari ke teras belakang rumah, dan mengambil anak saya. Waktu itu kondisi rumah panik. Mama langsung berlari keluar, mengambil papa, mengajak papa saya untuk segera keluar rumah. Waktu itu informasinya 9 skala Richter. Dalam waktu yang sangat cepat, tembok rumah hancur. Tembok pagar keliling di rumah juga hancur. Bahkan terlihat salah seorang tetangga yang mencoba berpegangan di tembok itu terkejut setelah temboknya hancur. Dia masih berusaha mencari pegangan, tetapi di depan mata kami berempat, tanah terbuka, kemudian dia ditelan bumi. Tiba-tiba atap rumah kami jatuh. Kami di bawah, atap rumah di atas menutupi kami. Kemudian Mama dengan sekuat tenaga berusaha untuk mengangkat atap rumah itu. Begitu kami keluar, kami tidak bisa lari. Begitu ombak tanah datang, kami berempat terkubur hidup-hidup. Waktu itu satu badan, kecuali wajah saya yang di sebelah kanan. Semuanya tertanam tanah. Anak saya yang pertama ada di pelukan saya waktu itu. Tingginya masih seukuran perut saya. Jadi saya masih bisa merasakan tangan kecilnya memeluk saya dengan rasa takut. Papa dan Mama saling berpegangan, terkubur hidup-hidup. Caranya bisa keluar saya juga tidak mengerti. Saya berpikir, oh mungkin hidup saya selesai sampai di sini. Mungkin ini kiamat. Saya sudah pasrah, tapi karena ada rasa hangat di perut saya merasakan anak saya masih di situ. Sekuat tenaga, saya berusaha mengeluarkan diri, menggali, dan saya berhasil
mengeluarkan tanah dari atas badan anak saya. Kalau saya saja sesak, bagaimana dia yang kecil sekali waktu itu, umurnya baru 3 tahun 7 bulan. Dia sudah tidak bernyawa seperti orang yang pingsan saat itu. Tetapi saya angkat, saya guncang badannya, "Kakak bangun nak, kakak sadar nak." Dia kembali dengan satu tarikan nafas. Ketika air mulai terus terasa, naik dan naik, tangan kiri saya memeluk anak saya dengan erat. Tangan kanan saya mencoba mencari apa yang bisa saya pegang. Entah itu pohon, entah itu batang, apapun itu yang bisa saya pegang. "Papa, Mama, cari sesuatu untuk dipegang. Sepertinya kita akan tenggelam." Lalu dalam waktu sekejap putaran air berhenti. Gempa susulan kemudian terjadi dan tanah itu turun lagi ke bawah. Saya harus memilih, mau menyelamatkan siapa dulu, Mama, Papa, atau anak saya. Saya coba mendekat ke Mama. Jarak kami sekitar 15 meter atau 20 meter. Waktu itu Mama berada di sisi kiri saya. Saya pergi menghampiri ibu saya dan kondisinya parah sekali. Penuh tangis. Mama bilang, "Yang penting anakmu selamat." Tapi saya menolak menyerahkan Mama hari itu. Saya bilang ke Mama, "Mama percaya saya. Ma, kalau Mama percaya sama saya," begitu saya tarik Mama gerakkan badannya Mama dari bawah supaya Mama bisa keluar. Mama lakukan itu dan berhasil pada tarikan kedua. Begitu ada orang-orang datang, dari atas reruntuhan bangunan itu ada banyak mayat yang saya lihat. Bahkan ada satu yang sudah berumur dan ternyata jenazah itu tinggal sepotong. Dari perut hingga kaki sudah hilang. Kami menaruhnya lagi dan kami tutup dengan selimut seadanya. Setelah bencana, saya sangat mensyukuri hidup saya yang kedua. Saya bersyukur sekali karena ternyata kedua orang tua saya dan anak saya semua selamat. Saya jadi lebih religius dari saya yang sebelumnya. Saya jadi lebih banyak mendengarkan orang. Saya jadi lebih sering bertemu dengan banyak orang. Yang mendorong saya untuk survive itu magic. Saya juga sudah pasrah, tapi karena saya merasakan detak jantung anak saya di perut saya, sampai saya merasa ada anak yang harus saya selamatkan dan itu adalah anak saya. Karena kakak. Iya. Mana apa kita? Yang ketawa-ketawa. Bagaimana? Bukan gini. Apa yang terjadi di Petobo, 184 hektar itu harusnya menjadi laboratorium untuk kita semua belajar. Terutama kami, kita tinggal di atas sesar paling aktif kedua di dunia. Ya, pertanyaan saya sih sederhana. Kita mau terus-terus gagap tanggap bencana, terus-terus kaget. Sampai kapan? 2018 harusnya jadi puncak peristiwa tragedi paling besar untuk kita di seluruh Indonesia, untuk belajar bagaimana tahapan mitigasi seharusnya dilakukan. Seandainya kita bisa tahu, mungkin korban jiwa bisa sedikit.
Dan yang saya pelajari, jangan menunggu pemerintah, harus mulai dari diri sendiri.